Selamat pagi pemirsa Blasting TV, bertemu lagi dengan saya Riko dan pimpinan redaksi Blasting ID Pak Bastanu Siregar. Hari ini kita akan membahas tajuk Blasting lagi yang berjudul Cermin Retak Kedaulatan Pajak. Kita mau tahu apa sih yang mau dibahas dari tajuk ini atau yang diisi di dalam tajuk ini oleh pimpinan redaksi Blasting ID. Semoga apa yang ditulis ini bisa menjadi masukan untuk pemirsa dan kritik yang membangun juga untuk pemerintah Indonesia. Kita persilahkan Pak Bastanu untuk menceritakan apa sih yang mau disampaikan dari tajuk kita yang agak-agak puitis ini, judulnya Cermin Retak Kedaulatan Pajak. Silakan Pak Bastanu. Ya, agak puitis lah ini Bung Riko. Ini sebenarnya biasa saja permainan rima ini. Oke. Jadi gini Bung Riko, ini kan kita masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang kebetulan jatuh pada pekan lalu. Itu kita mungkin selain kita memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Kedaulatan kita mesti mengingat prinsip lain, yaitu kita juga mengingat kemerdekaan dari sisi ekonomi. Jadi bukan memperingati kemerdekaan dengan joget-joget seperti yang kemarin, yang menurut saya tidak bermutu sama sekali itu. Tapi ini kita harus perhatikan dari kedaulatan kita itu secara politik memang kita sudah merdeka, tapi secara ekonomi apakah kita sudah benar-benar merdeka atau masih dijajah kita ini? Itu kita coba kita ajak pemirsa memasuki perspektif itu. Nah, kami melihat bahwa kemerdekaan ekonomi itu tentu bukan berarti sebuah negara terbebas sama sekali dari utang luar negeri, atau sudah tidak ada lagi investasi asing, atau dalam bahasa populer yang pernah dipopulerkan itu bebas secara finansial, seperti orang umur 40 itu harusnya sudah bebas secara finansial. Enggak seperti itu. Gambaran bahwa kita sudah merdeka secara ekonomi bukan berarti kita bebas secara finansial. Jadi kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, atau dalam istilah politik disebut berdikari. Kebetulan oleh Ketua PNI ya, itu kemudian turun ke PDI Perjuangan tanpa sedikit pun kerjasama atau bantuan negara. Enggak seperti itu. Kemerdekaan ekonomi juga bukan berarti APBN itu sudah harus surplus, transaksi berjalan juga surplus, kemudian neraca pembayaran dan transaksi perdagangan juga surplus, atau rupiah lebih kuat dari mata uang negara asing. Bukan begitu deskripsi kemerdekaan ekonomi. Nah, saya mau mengajak pemirsa untuk kembali sekitar 100 tahun yang lalu, ketika ada satu kongres ekonomi di Izmir. Bapak bangsa Turki Mustafa Kemal itu punya kalimat yang seperti ini. Dia mengatakan bahwa tidak ada kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi. Dan karena itu kedaulatan nasional harus didukung oleh kedaulatan ekonomi. Ketika dia berbicara itu, negara Turki itu belum terbentuk. Jadi Turki masih dalam proses, masih bekerja. Pada saat yang sama, pada saat terjadi kongres Izmir itu, kongres ekonomi di Izmir itu, di Swiss, beberapa kilometer, sekitar 1000 atau 2000 kilometer dari Swiss, dari Izmir, itu ada perjanjian yang antara lain perjanjian itu juga menjadi proses dari terbentuknya sebuah negara Turki merdeka, Republik Turki. Nah, pada saat kongres ekonomi di Izmir itu, negara Turki belum ada, dan di situ tampillah Bapak bangsa Turki Mustafa Kemal. Ya, kita tahu dia sangat firm nasionalismenya, dan Mustafa itu juga menjadi salah satu inspirasi dari Bung Karno ketika menulis konsep Pancasila. Yang menginspirasi dia kan Mustafa Kemal dan Bapak bangsa Cina Sun Yat-sen.
namanya dikutip dalam artikel Bung Karno. Nah, dia mengatakan tidak peduli sebesar apapun kemenangan politik dan militer yang kita peroleh, dia tidak akan bertahan selama kita belum mengenakan mahkota kemenangan ekonomi. Dan kemenangan ekonomi itu tidak akan kita dapat selama kita menjadi negara koloni, yaitu negara yang tidak bisa menarik pajaknya sendiri. Itu kalimat dari Mustafa Kemal. Jadi di dunia ini, Bung Riko, suatu negara itu baru dinyatakan merdeka dalam pengertian ekonomi. Antara lain jika dia bisa memungut pajaknya sendiri, dia menentukan, dia berdaulat, menentukan besaran pajaknya sendiri. Nah, kalau pengertian ini kita sepakati, pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka secara ekonomi atau kita masih dijajah? Minum kopi dulu, Bung Riko. Ya. Biar agak fresh kita diskusinya. Ya. Jadi pajak itu adalah kedaulatan suatu negara yang sekaligus merefleksikan kedaulatan itu sendiri. Di dalam pajak itu bisa dilihat pertempuran politik antar fraksi, perkembangan ekonomi sebuah negara. Misalnya kenapa negara kita lebih suka pajak-pajak turunan dari sektor-sektor komoditas, bukan sektor keuangan misalnya. Itu karena memang negara kita berbasis pada komoditas. Jadi turunannya ya pajak-pajak di sektor itu banyak, bukan pajak-pajak di sektor keuangan. Ya seperti itulah. Jadi dia itu merefleksikan banyak hal. Nah, salah satu yang direfleksikannya itu adalah kedaulatan itu sendiri. Itulah kenapa sebabnya pekerjaan harmonisasi pajak antar negara, apakah itu Eropa atau ASEAN. Eropa sejak tahun 57 kalau nggak salah pertama kali masyarakat ekonomi Eropa dideklarasikan itu tema yang paling susah diselesaikan. Sampai sekarang itu nggak selesai-selesai. Bahkan bukan sekadar menyamakan tarifnya saja, tetapi menentukan pada tingkat penghasilan berapa atau pada tingkat impor berapa sesuatu bisa dikenakan bea masuk yang sama. Barang impor Eropa misalnya bisa dikenakan bea masuk dalam tarif yang sama. Itu aja nggak selesai-selesai. Jadi akan lebih mudah menyamakan misalnya mata uang. Ya buktinya Eropa sudah memakai mata uang euro. Itu clear. Kemudian misalnya layanan, terus pengadilan, misalnya kayak gitu, regulasi, itu lebih mudah daripada pajak. Rumit, dan karena nggak selesai-selesai, ya akhirnya seringkali tidak diselesaikan. Karena pajak itu bukan saja menyangkut persetujuan politik ya, di dalam suatu negara, dalam hal ini itu parlemen, tetapi juga mencakup atau menjadi bagian dari daya saing sebuah negara. Nah, kalau pajak itu sudah menyangkut daya saing, bukankah mengharmoniskannya itu berarti mengabaikannya sebagai salah satu instrumen kompetisi? Misalnya Singapura itu, dia tarif pajaknya 17%, bahkan overall itu bisa 12%. Itu kenapa? Karena dia bersaing dengan siapa? Dengan Indonesia lah. Pajaknya sekarang 25%. Kalau ikut bursa bisa lah 20%. Mereka nggak mau kalah. Andai kata terjadi harmonisasi pajak di ASEAN, sampai kiamat juga nggak akan selesai begitu. Jadi sesulit itu penyelesaian harmonisasi pajak. Nah, karena mencerminkan kedaulatan yang seperti itu, Indonesia dan negara lain pada awal-awal kita merdeka dulu itu memanfaatkan perjanjian pajak antar negara sebagai modus pengakuan kedaulatan politik, modus pengakuan kedaulatan terhadap kemerdekaan kita. Jadi kita di awal-awal dulu tidak mengerjakan tax treaty dengan Inggris, dengan Prancis atau dengan Amerika yang punya banyak usaha di Indonesia. Enggak. Kita menggarap tax treaty dengan negara-negara Afrika, Kenya, Mauritius, yang tidak memiliki pengusaha di Indonesia. Tapi apakah itu layak? Gitu? Tentu saja tidak layak kalau dari sisi transaksi ekonomi dua negara yang tidak hampir-hampir tidak ada. Tetapi dengan cara menggelar tax treaty itu, jelas kita dapat pengakuan
pengakuan akan kedaulatan ekonomi. Dan itu secara tidak langsung berarti pengakuan kedaulatan politik. Jadi kita gelar dulu tax treaty dengan negara-negara Afrika, meskipun mereka tidak bertransaksi dengan Indonesia. Tapi once mereka ngasih tax treaty setuju dengan kita, berarti kita sudah dapat pengakuan kedaulatan ekonomi. Sebaliknya kita juga memberikan pengakuan kedaulatan ekonomi terhadap mereka. Yang kalau dilihat dari strukturnya itu, seperti dikatakan oleh Mustafa Kemal, itu berarti mahkota bagi kedaulatan politik. Betul. Nah, sekarang gimana di Indonesia? Apakah di hari kemerdekaan ini sudahkah kita merdeka secara ekonomi? Nah, kita lihat dalam 15 tahun terakhir, sejak gelombang ekonomi digital menerpa Indonesia dengan begitu deras, kita ini masih membebaskan para pelaku pajak, pelaku ekonomi digital untuk tidak membayar pajak. Kita bebasin mereka. YouTube, Facebook, Netflix, Facebook, Meta ya, Facebook, Twitter, Google, Instagram, Spotify, Disney, Hotstar, TikTok dan seterusnya. Itu semua nggak bayar PPh. Padahal mereka itu berusaha di Indonesia, beroperasi di Indonesia, menjual jasanya di Indonesia, bahkan mempekerjakan orang Indonesia, meraup uang dari uang Indonesia, meraup uang dari orang Indonesia. Tapi mereka nggak bayar penghasilan, nggak bayar pajak penghasilan, pajak yang dari kantong mereka sendiri. Yang mereka bayar dalam ya baru-baru beberapa tahun terakhir itu hanya PPN. Yang itu juga bukan dibayar oleh mereka, tetapi dibayar konsumen oleh Indonesia. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita tanya, berapa orang Indonesia yang memasang iklan di Facebook, Google, YouTube, Instagram? Pernah ada seorang KPP di Dijen Pajak menginformasikan itu nilainya dalam 1 tahun tidak kurang dari 5 triliun. Jadi misalnya selebriti YouTube kita 5 besar lah, jadi Corbuzier, Ricis, Atta Halilintar, Raffi, Nagita, Baim Paula, taruhlah masing-masing dapat 5 miliar gitu, dibandingkan 5 triliun, nggak ada apa-apanya yang mereka dapat itu. Sampai hari ini pemerintah terus membebaskan PPh digital bagi Netflix, Facebook dan gerombolannya itu. Pemerintah kita tidak berani seperti India yang mengenakan equalization levy atau dividend profit tax seperti diterapkan di Inggris, Australia, atau GAFA tax di Perancis. Sebaliknya, ini dalam istilah pajak, kalau kita membebaskan PPh mereka, berarti kita tuh menyubsidi PPh mereka. Nah, ini yang ditempuh oleh pemerintah. Padahal konsensus internasional soal pajak digital itu kan sudah disepakati pada 9-10 Juni 2021 kemarin. Itu ada konferensi pers yang Menteri Keuangan menyatakan itu sudah disepakati setelah Joe Biden menggeser Donald Trump sebagai presiden Amerika. Itu kan terbuka. Tapi bukannya memasukkan kesepakatan itu atau tidak lanjut kesepakatan itu ke dalam RUU harmonisasi perpajakan yang dia bahas sekitar bulan Agustus sampai September sampai Oktober 2021, itu malah terus membebasin mereka, membebasin Facebook dan kawan-kawan ini dari kewajiban mereka membayar PPh. Bahkan juga tidak menempuh langkah lain seperti misalnya memblokir situs mereka. Saya ingat Pak Presiden Jokowi kan pernah berpidato, kita ini sebagai bangsa Indonesia ini jangan pernah malu dengan diri kita, jangan pernah foto-foto dengan orang asing. Jadi jangan menunjukkan kalau kita di jalan-jalan ke Borobudur atau ke Malioboro misalnya, ada orang asing kan kita minta foto, ya foto mbak bareng gitu, itu kira-kira benar. Iya. Itu menunjukkan mental kita tuh inferior. Ya, Pak Jokowi itu berpidato, kita sama-sama makan nasi kok, sama-sama makan. Nah, kalau misalnya pemerintah atau kepala negara meminta warganya untuk tidak inferior, wajar dong kalau warga negaranya juga meminta negara untuk tidak inferior.
Apa yang membuat pemerintah tidak menerapkan PPh digital sehingga Facebook, YouTube itu nggak bayar pajak semua? Apa yang membuat kita tuh nggak boleh protes kepada pemerintah? Terapin dong. Mereka kok disubsidi terus sih? Mereka mesti bayar dong. Kenapa mesti jadi good boy terus? Kenapa sih mesti takut? Apa sih yang ditakuti? Kalau kau bersikap inferior seperti itu terhadap kedaulatanmu, negaramu sendiri, kau nggak punya hak untuk ngomong ke wargamu dong. Jangan inferior dong. Loh, dia sendiri inferior. Gimana? Mestinya kan pemerintah itu memasukkan materi pemajakan PPh digital dalam RUU HPP. Terus kenapa DPR tidak minta pemerintah memasukkan materi itu? Takut kepada siapa pemerintah kita? DPR itu takut sama siapa? Kita mau terus-terus menjadi good boy ketimbang menjadi bad boy. Secara ekonomi kita tuh memang belum merdeka. Itu tajuk yang ingin saya sampaikan ke pemirsa. Mereka orang tuh, publik itu mesti ngerti. Kita tuh nggak berani nerapin PPh digital. Dan ini adalah kenapa cermin kedaulatan pajak kita retak. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi poinnya sebenarnya adalah ada sektor pajak yang memang belum bisa kita ambil ya. Belum bisa kita ambil. Tapi alasan, kalau menurut Pak Bastano ini alasan terbesarnya apa? Apakah karena pertimbangan kedaulatan politik atau memang benar-benar murni nggak berani? Nggak berani alasannya. Alasannya nggak berani. Kalau berani udah dari dulu nih. Oke. Yang membuat tidak berani apa kira-kira? Karena ini kan sebenarnya Bu Riko, sampai mesti lihat kenapa Prancis itu dimarahin Trump. Kenapa duduknya berjauhan waktu pertemuan G20? Ya. Itu karena Prancis kan berani menerapkan GAFA-Tax. Ya. Dan itu setelah Amerika, kita stop impor anggur dari Amerika, dari Prancis. Itu bertempur itu. Tapi si Prancis nekat, saya berani. Karena perusahaan-perusahaan IT itu, YouTube, Facebook, Google, Instagram, Facebook, Twitter, dari Amerika semua pemerintah. Ya, itu dia. Tapi ini kan kedaulatan. India berani, Australia berani, Inggris berani. Kita nih, nuwun saya ulah pemerintah nggak berani. Udah, ini harus diakui bahwa pemerintah kita itu memilih menjadi good boy, dikasih permen, suruh bayar utang rajin, terus kasih hibah. Itu kan good boy, dikasih candy gitu lah biar senang, bukan menjadi bad boy. Nah, pengalaman menunjukkan negara itu kalau jadi good boy itu ya good boy terus. Jadi yang dia peroleh itu sedikit, tapi kalau menjadi bad boy itu bisa dapat banyak. Itu Bung Riko. Oke, Pak Bastano berarti sebenarnya cukup jelas ya. Ada PR-nya pemerintah soal pemasukan pajak dari sektor digital yang belum berani untuk dilaksanakan. Ini jadinya panjang nih karena sampai ke Eropa dan lain sebagainya nih, dan ini sepertinya juga memang berbicara aktor-aktor negara yang berubah sebagai korporasi-korporasi besar ya. Dan ya semoga sih pemerintah bisa atau berani untuk melakukan ini karena nilainya fantastis sekali nih untuk pemasukan Indonesia dan akhirnya menjadi kedaulatan ekonomi untuk Indonesia. Saya pikir cukup sekian Pak Bastano. Ya. Kalau ada yang mau diskusi atau bertanya boleh hubungi kita. Ketemu lagi di tajuk berikutnya, Blasting ID. Selamat pagi.